Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini yaitu pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, hari ini kita belajar SKI pelajaran 5 atau bab 5 tentang Sunan Derajat ya. Silakan kalian buka buku paket SKI halaman 50 ya, sambil kalian menyimak penjelasan dari Ibu. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim, ini nama aslinya Raden Qasim, adalah putra bungsu Sunan Ampel. Ya, jadi Sunan Derajat ini atau Raden Qasim ini merupakan anak dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Lahir tahun 1470 Masehi. Ia saudara kandung Raden Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang. Ya, jadi Sunan Derajat ini merupakan saudara kandung dari Sunan Bonang. Selain bernama Raden Qasim, ia juga dikenal dengan nama Maulana Hashim, Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Ibunya ini berdarah Jawa yang membuat pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa, seperti Sunan Bonang kakaknya. Ia pun sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang Macapat Pungkur berisi pesan-pesan Islam. Jadi tembang Macapat Pungkur ini merupakan tembang Jawa yang berisi tentang nasihat-nasihat Islam ya, khususnya untuk para generasi muda. Nah, anak-anak, ini beberapa poin cara Sunan Derajat berdakwah ya. Yang pertama yaitu ia mengenali Islam dengan bijak tanpa paksaan. Yang kedua yaitu melalui pengajian langsung yang diselenggarakan di masjid atau langgar, ya sekarang musolah ya. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan di pesantren. Yang keempat, cara berdakwah yang keempat yaitu memanfaatkan kesenian tradisional. Jadi anak-anak, Sunan Derajat menyebarkan agama Islam melalui kesenian tradisional. Lebih tepatnya beliau menyampaikan petuah atau fatwa-fatwa Islam ini menggunakan tembang pangkur yang diiringi alat musik gamelan. Ya, tadi tembang pangkur itu merupakan tembang Jawa yang berisi nasihat-nasihat Islam. Ya. Yang kelima, cara berdakwahnya yaitu memberikan fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, jadi anak-anak, Sunan Derajat ini jika ada permasalahan di masyarakat, beliau selalu turun langsung untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan fatwa-fatwa Islam. Dan yang keenam, cara berdakwahnya yaitu memanfaatkan ritual adat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Selanjutnya anak-anak, dakwah yang dilakukan oleh Raden Qasim atau Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas petuah atau perintah dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Derajat ini berdakwah ini atas perintah dari Sunan Ampel ayahnya, yaitu ditugaskan untuk berdakwah ke pesisir pantai Gresik dan hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat atau di desa Derajat yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ya, jadi anak-anak, di wilayah atau di desa Derajat, Raden Qasim ini semakin giat berdakwah. Semakin hari banyak masyarakat setempat yang bersedia memeluk Islam. Raden Qasim pun semakin dikenal oleh masyarakat setempat.
Oleh karena itulah masyarakat memanggilnya dengan nama Sunan Derajat, ya. Nama aslinya Raden Qasim, ya, karena berdakwah di desa atau di wilayah Derajat, masyarakat memanggilnya dengan nama Sunan Derajat. Anak-anak, ya, sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat yang pertama yaitu sikap yang suka merakyat dan peduli fakir miskin, ya. Sunan Derajat mengawali dakwahnya dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Fakir miskin menjadi perhatiannya saat berdakwah. Setelah kesejahteraan dapat dirasakan, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang menekankan etos kerja keras, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat sosok yang dekat dengan masyarakat, bukan saja karena dakwahnya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan, melainkan karena kemampuan komunikasi lewat kesenian, ya. Jadi anak-anak, salah satu sifat mulia Sunan Derajat yang beliau terapkan dalam kehidupannya saat berdakwah adalah kepeduliannya terhadap rakyat miskin, ya. Dalam berdakwah ini beliau lebih mendahulukan untuk mensejahterakan rakyat. Setelah itu baru kemudian memberikan ajaran-ajaran Islam. Nah, cara ini terbukti ampuh untuk menarik hati masyarakat untuk memeluk Islam. Nah, sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat yang kedua yaitu seniman yang mendidik, ya. Bagi Wali Songo, seni dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia mampu mengubah sejumlah tembang dan tampil sebagai dalang dalam pertunjukan wayang. Penanaman akhlak Islam lewat lakon-lakon wayang menjadikan masyarakat menyerap nilai-nilai Islam lewat pertunjukan yang mereka gemari. Nah, anak-anak, ini yang ketiga yaitu sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat yang ketiga yaitu berdakwah dengan arif dan bijaksana. Dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian, Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana dengan melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan beliau menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam, ya. Selanjutnya ini merupakan 4 pokok ajaran Sunan Derajat, ya, 4 pokok ajaran Sunan Derajat. Yang pertama, ajaran yang pertama yaitu berikan tongkat kepada orang buta. Yang kedua, berikan makan pada yang kelaparan. Yang ketiga, berikan pakaian bagi yang tidak berpakaian. Yang keempat, berikan payung pada orang yang kehujanan. Ya, jadi anak-anak, ini merupakan 4 pokok ajaran Sunan Derajat yang merupakan ajakan untuk membantu atau menolong sesama, ya. Mungkin itu saja, ya, penjelasan Ibu materi hari ini. Sekarang tugasnya yaitu silakan kerjakan uji kompetensi halaman 54, 55 dan 56, ya. Uji kompetensi halaman 54 sampai halaman 56 bagian 1 dan bagian 2-nya, ya. Jangan lupa dikerjakan, ya. Jangan malas karena kalian sudah kelas 6, ya. Jangan ditunda-tunda pekerjaannya, ya. Ingat, kerjakan uji kompetensi SKI halaman 54 sampai 56 bagian 1 dan bagian 2-nya saja, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.